Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, nama saya Nur Khotib, mahasiswa PJJ UIN Syekh Nurjati, jurusan PAI. Ingin sedikit mengulas tentang ilmu hadis, atau yang lebih tepatnya ilmu rijalul hadis. Ilmu rijalul hadis amat begitu penting untuk kita ketahui, karena dengan kita mempelajari ilmu rijalul hadis ini kita akan mengetahui susunan ataupun isi daripada hadis. Contoh ketika Imam Bukhari berkata, misalnya, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Yahya bin Sa'id al-Quraisy. Dia telah berkata, telah menceritakan kepada kami bapakku. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Burdah bin Abdullah bin Abi Burdah, dari Abu Burdah, dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Dia berkata, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, Islam apakah yang paling utama? Rasulullah bersabda, man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Barang siapa yang kaum muslimin selamat dari lesannya dan tangannya. Orang-orang yang telah disebutkan oleh Bukhari ini mulai dari Sa'id bin Yahya bin Sa'id al-Quraisy sampai yang paling terakhir yaitu Abu Musa. Mereka ini disebut periwayat hadis, dan rangkaian mereka ini disebut sanad atau rijalul hadis. Sedangkan sabda beliau, barang siapa yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya, adalah yang diriwayatkan atau disebut hadis, dinamakan matan. Dan orang yang meriwayatkan hadis dengan semua rijalnya yang disebutkan tadi disebut musnid. Sedang perbuatan ini dinamakan isnad, penyandaran periwayatan. Maka dari penjelasan tersebut dapat kita ambil istilah-istilah, di antaranya yang pertama as-sanad. Sanad dalam bahasa artinya menjadikan sandaran atau penopang yang dia menyandarkan kepadanya. Yang kedua, sanad dan istilah para ahli hadis yaitu jalan yang menghubungkan kepada matan atau susunan para perawi yang menghubungkan ke matan. Dinamakan sanad karena para khufat, orang yang hafal hadis, tergantung kepadanya dalam pensahihan hadis dan pendhaifannya. Yang ketiga, al-isnad adalah mengangkat hadis kepada yang mengatakan. Ibnu Hajar mendefinisikan dengan menyebutkan jalan matan. Disebut juga rangkaian para rijalul hadis yang menghubungkan ke matan. Dengan demikian maknanya menjadi sama dengan sanad. Yang keempat, musnid adalah orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya. Yang kelima, matan menurut bahasa apa yang keras dan meninggi dari permukaan bumi. Yang keenam, matan menurut para ahli hadis adalah perkataan yang terakhir pada penghujung sanad. Dinamakan matan karena seorang musnid menguatkannya dengan sanad dan mengangkatnya kepada yang mengatakannya, atau karena seorang musnid menguatkan sebuah hadis dengan sanadnya. Yang ketujuh, ilmu rijalul hadis dinamakan juga dengan ilmu tarikh ar-ruwat, ilmu sejarah perawi. Adalah ilmu yang diketahui dengannya keadaan setiap perawi hadis dari segi kelahirannya, wafatnya, guru-gurunya, orang yang meriwayatkan darinya, negeri dan tanah air mereka, dan yang selain itu yang ada hubungannya dengan sejarah perawi dan keadaan mereka. Maka dengan adanya ilmu tarikh rijalul hadis ini akan sangat membantu untuk mengetahui derajat hadis dan sanadnya. Ini merupakan salah satu bentuk kehati-hatian dalam mengambil sanad dalam masalah hadis, karena harus sampai pada mutasil kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, belajar ilmu rijalul hadis amat begitu penting. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.